Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik, siswa-siswi kelas 7 dimanapun kalian berada? Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali dalam pembelajaran IPS kelas 7. Dan pada kali ini, materi kita adalah mengenai interaksi sosial dan masih bersama dengan saya, Eli Tarliani. Pada pembelajaran kali ini, yang akan kita bahas dari interaksi sosial, yaitu pengertian interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, dan faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran mengenai materi interaksi sosial, diharapkan siswa atau kalian dapat 1. Menjelaskan pengertian interaksi sosial dengan tepat. 2. Menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial dengan tepat. 3. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dengan tepat. Kita mulai dari pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang kedua, syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial ada 2. Yang pertama, kontak sosial, dan yang kedua, komunikasi. Kontak sosial, yaitu bertemunya dua pihak atau lebih, baik langsung, artinya bertatap muka langsung, maupun tidak langsung, yaitu memakai media. Misalnya berupa surat, telepon, SMS, WhatsApp, dan sebagainya. Dan yang kedua, komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan atau informasi baik secara langsung maupun tidak langsung agar pihak yang menerima pesan memberi tanggapan atau memberi respon kepada yang memberi pesan. Adik-adik, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial ada 4. Yang pertama, imitasi. 2. Sugesti. 3. Identifikasi. Dan 4. Simpati. Marilah kita bahas satu persatu dari faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, proses imitasi. Imitasi yaitu proses meniru tindakan orang lain seperti meniru sikap atau tingkah laku maupun pada penampilan secara fisik. Imitasi bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif bagi seseorang. Dan bagi seorang anak, biasanya proses meniru tindakan orang lain itu berawal dari lingkungan yang terdekat dulu, yaitu lingkungan keluarga. Faktor yang kedua yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial yaitu sugesti. Sugesti ialah proses mempengaruhi orang lain atau proses yang bisa menyebabkan seseorang tergerak mengikuti suatu ide dari orang lain yang kadang diterima secara sadar atau bahkan tidak sadar tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Sugesti biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki pengaruh besar. Misalnya, ide seorang dokter atau saran dari seorang dokter akan langsung diterima dan dilakukan oleh pasiennya. Selanjutnya, faktor yang ketiga yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial adalah identifikasi. Identifikasi adalah suatu bentuk interaksi sosial di dalam masyarakat di mana seseorang
memiliki kecenderungan atau keinginan untuk menjadi sama atau identik dengan orang lain yang ia kagumi atau ia idolakan. Dan yang keempat, dari faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial adalah simpati. Simpati yaitu kemampuan untuk merasakan diri kita seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dialami, yang dilakukan, atau diderita oleh orang lain. Selanjutnya, ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol tertentu yang telah disepakati bersama. Yang keempat, adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Adik-adik, siswa-siswi kelas 7 dimanapun kalian berada, pembelajaran kali ini mengenai interaksi sosial kita akhiri dulu sampai sini dan coba kalian kerjakan tugas individunya. Yang pertama, jelaskan 2 syarat terjadinya interaksi sosial. Yang kedua, berikan contoh proses imitasi yang pernah kalian alami. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan simpati? Berikan contohnya. Terima kasih banyak atas perhatian adik-adik semua. Semoga kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 7 berikutnya dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.